Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhini al-zalimin bil-zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang luar biasa. Hari ini di tempat yang bahagia ini dengan keadaan sehat walafiat, alhamdulillah masih dilindungi Allah daripada wabah yang menyebar saat ini. Syukur, ribu syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saat ini seluruh umat, berjuta-juta umat, bermiliar-miliar umat menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa. Allah menunjukkan bahwasanya uang bukan segalanya. Inilah waktunya itu. Hanya panggilan Allah orang-orang yang bisa datang ke Madinah dan ke Mekah pada saat ini. Yang saya muliakan Bapak Budi dan Ibu Agustina, pimpinan GLHI hebat, para jajaran Amirah Mekah dari mulai staf, manajer dan wakil direktur yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya cintai. Insya Allah semua kita mendapat keberkahan dan lindungan dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya minta ke kerajaan Arab, saya memanggil saudara saya di Medan itu Salman untuk datang kemari. Itu Indonesia. Murah, sangat murah. Nah, ingat ya, murahnya sangat murah. Tetapi kendalanya apa Bapak Ibu? Namanya visa ziarah itu hanya dipakai untuk ziarah pada umumnya. Tetapi ada yang memakai visa ziarah itu untuk haji. Inilah sering terjadi, namanya haji riyad. Kenapa hajinya sampai riyad? Paham Bapak Ibu? Visa ziarah itu jarang bisa mendarat pesawatnya di Jeddah atau di Madinah. Kebanyakan pesawatnya mendaratnya di Riyadh. Dari Riyadh Bapak Ibu naik bus menuju Mekah atau Madinah atau Jeddah. Sepanjang jalan itu Bapak Ibu enggak mulus. Banyak. Kita dari Madinah ke Mekah berapa kali jumpa polisi? 3 paling sedikit. Itu dari Madinah ke Mekah. Perjalanan berapa jam? 4 sampai 5 jam. Dari Riyadh ke Mekah itu sampai 8 jam. Itu portal polisi itu berapa banyak. Nah, sering terjadi sudah menuju Mekah atau Jeddah atau Madinah balik lagi ke Riyadh, tidak dikasih polisi. Kenapa? Kan visa kamu visa ziarah, kan mau ngunjungin saudara, walaupun tipu-tipu kan saudaranya nggak ada, mengunjungi saudara Riyadh, silakan aja ke Riyadh, nggak usah masuk Mekah Madinah. Masuk Mekah Madinah ini yang mau haji. Nah, kadang-kadang kenapa bisa masuk, kenapa berhasil? Itu namanya rezeki. Kita tidak boleh bermain-main dengan jemaah. Jemaah nggak tahu tuh kalau bisa ziarah, nggak tahu tuh jemaah haji itu kalau itu mendaratnya dari karena bisa ziarah. Tetapi ada yang berani membuat paket demikian. Saya memutuskan agar mereka tidak berani membuat paketnya demikian. Karena resikonya adalah Bapak Ibu pulang mendapatkan titel haji riyad. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti ketika Syiah menjual harga Amirah Mekah, kok mahal kali, kok tinggi kali, dikali aja berapa? 100 juta. Bisanya apa Pak? Bisa ziarah. Udah Bapak hajinya haji riyad, kami gak mau. Nah, risiko lebih banyak daripada keberhasilan. Jual jasa pelayanan tidak boleh seperti itu. Risiko harus tingkatnya 0,0%. Nah, kalau sudah risikonya lebih banyak daripada keberhasilan, itu jangan dikerjakan. Itu yang sering terjadi, travel tiba-tiba habis haji bangkrut. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Jemaah nuntut udah bayar kok, visanya minta visa yang mahal, tapi dibeli dengan visa yang murah, visa ziarah sampai Riyadh nggak bisa haji, balik lagi ke Jakarta nuntut. Sementara travel udah bayar semua, satu orang misalnya 150 juta aja. Kalau satu pesawat udah berapa? Habis itu di travel. Paham ya? Pertama ya, namanya jenisnya visa ziarah. Bagi travel yang menjalankan silakan membuat agreement dengan jemaah dengan kesepakatan kalau terjadi kami tidak bertanggung jawab karena harganya murah, jemaah pun oke, ya silakan, sudah punya agreement masing-masing. Tapi
hajinya sampai Filipina. Pernah ya Bu ya, TV One itu selama musim haji itu aja diputar-putar, ingat ya? Nah itu gimana Ustaz? Nah, itu lebih murah lagi, itu bisa di bawah 100 juta harganya. Jadi saya kembali lagi, Ustaz Sarif ini adalah warga negara Indonesia, saya anggap yang ingin berangkat haji dengan visa negara lain. Jadi misalnya negara-negara yang Islamnya sedikit minoritas, tetapi Saudi ngasih kuota tetap jatah. Nah, ketika warga negara Filipina tadi nggak memakai kuota yang dikasih Saudi, itu dilirik oleh travel-travel. Itu visanya sah, resmi. Cuman caranya berbahaya. Dari Jakarta dia ke Filipina, buat resident permit, izin tinggal di Filipina ekspres secepat-cepatnya. Karena izin tinggal itu biasa prosesnya 3-1 minggu. Tapi dia kerjasama dengan imigrasi, dengan orang dalam, gimana caranya nggak tahu lah. Dia buat izin tinggal ekspres. Jadi dia warga negara Indonesia yang memiliki izin tinggal di Filipina sebagai mau kerja kayak mau supir apalah, itu hanya kamuflase aja untuk data sementara. Ketika dia sudah punya izin tinggal warga negara di Filipina, sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Filipina, baru dia boleh mengambil visa tersebut. Visa yang tidak dipakai orang Filipina tersebut tadi Bapak Ibu, nah itu boleh diambil. Nah kalau dia nggak punya izin tinggal, dia nggak bisa ambil. Yang terjadi masalah kemarin adalah ketika dia sampai Filipina, dia negosiasi dengan pihak imigrasi untuk mendapatkan izin tinggal Filipina. Rupanya ketahuan izin tinggal itu hanya kamuflase saja, hanya untuk mendapatkan visa haji. Akhirnya visa izin tinggal di Filipina nggak keluar, visa hajinya boro-boro keluar. Akhirnya hajinya haji Filipina. Bapak Ibu, murah. Kalau berani kontrak dengan saya di bawah 100 juta. Saya misalkan lagi Ustaz Sarif. Jadi baru terkenal Ustaz Sarif ini, nggak paham kan ya? Ustaz Sarif ini adalah perusahaan catering terbesar di Mekah yang dapat kontrak dengan negara Indonesia, contoh. Amin karena Bapak Ibu. Amin. Jadi ketika musim haji, Ustaz Sarif ini dapat tender dari Menteri Agama bahwasanya untuk Arafah, Muzdalifah, Mina selama 3 hari nafarsani makannya dari catering Ustaz Sarif yang menyiapkannya. Oke, disetujui agreementnya, diterima, kontrak berjalan. Ustaz Sarif di tengah jalan bingung, karyawannya yang ada di Mekah cuma 500 orang, mau melayani 200.000 orang jemaah Indonesia. Akhirnya dia buat permohonan kepada Menteri Haji. Menteri Haji, saya dapat kontrak dari Indonesia sebanyak 200.000 orang, saya butuh lebih kurang 5.000 karyawan catering selama musim haji. Paham ya? Saya dapat ya misalnya, oke di ACC sama Menteri Haji, ini silakan panggil dari seluruh dunia, dari mana aja yang mau untuk menjadi pegawai catering, koki kah dan segala macamnya sebanyak 5.000 orang. Ada perusahaan catering yang nakal. 5.000 itu, yang 3.000 itu memang resmi dipanggil untuk pekerja catering, koki dan segala macamnya. Yang 2.000 dijual dengan travel. Jadi dia berangkat seakan-akan mau menjadi petugas catering sampai di Arab, dia tinggal beli gelang haji di sana, dia tunaikan ibadah haji, makanya namanya haji catering. Berapa Ustaz? Sini 50 juta. Jangan mahal. Kalau mau murah, ayo murahan. Orang itu kerjaan kita dulu. Haji apa namanya? Haji sandal jepit. Ini luar biasa. Ini jangan dicontoh Bapak Ibu. Ini kriminal. Dia berangkat paket Ramadan. Udah Ramadan kabur. Nggak pulang. Hilang di Arab kemana nggak tahu lah. Sampai masuk musim haji. Musim haji dia keluar nongol, langsung pergi ke Arafah, Mina, Muzdalifah. Udah selesai musim haji, dia datangi polisi. Pak, saya pengen pulang. Paham maksudnya kan? Dia sudah melakukan kriminal. Visa itu hanya batas waktunya maksimal 1 bulan.
Bisa umroh itu 1 bulan. Bulan penuh Ramadan itu 1 bulan. Nah begitu jadwalnya pulang, dia nggak mau pulang, kabur. Entah kemana kabur, nggak tahu lah. Ini banyak di sini terjadi. Kabur, masuk nanti musim haji sekitar 1 bulan setelah kemudian, masuk puncaknya Arafah, dia keluar khusus melakukan haji. Selesai hajinya, dia kan mau pulang nih. Sementara kan udah kriminal, dia nyerahkan diri sama polisi. Banyak itu, nyerahkan diri tahu gimana? Di bawah jembatan buat kemah-kemah. Kami minta dipulangkan, kami minta dipulangkan. Kan nyerahkan diri kan, tinggal polisi datang. Nah nanti pas ada pesawat kosong, dibawa sama polisi, masuk apalah besi-besi sedikit. Sekitar 3 hari apa seminggu lah, masuk sedikit 3 seminggu, udah dipulangkan dengan pesawat yang mau ke Indonesia. Tetapi selama 5 tahun dia kena blacklist, tidak boleh masuk Saudi, dan hajinya mendapat titel haji sandal jepit 4. Kalian kan nama-namanya kan dulu? Iya. Berapa? 20 juta aja sih. Cuman itu adalah kriminal dan tidak boleh dilakukan Bapak Ibu, karena itu berbahaya dan itu melanggar hukum negara yang ada di Saudi Arabia. Jadi visa Amirul Mekah ini apa sih Ustaz? Gitu. Keempat ini semua nggak laku gitu. Kita mengambil hanya 2. Yang pertama adalah visa kuota antrian Kemenak RI